Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita tadaburi satu ayat ya, di surat Ar-Rahman ayat 29 ya. Sudah hafal ya? Pokoknya sesudah ayat apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pak Wawan hafal. Ya, kita ulang dan kita perdalam ya, kajian kita di pekan yang lalu ya. Di ayat 29 surat Ar-Rahman ya. Semoga nanti bisa membayangkan ya. Memang bagusnya mah ditulis ya. Tapi bisa juga dilihat ke mushaf ya. Kalau enggak ya dibayangkan. Ya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Yas'aluhu ya, meminta kepadanya ya, kepada Allah, man fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan di bumi ya. Sedikit tambahan bahasa Arab ya. Di sini yas'alu kata kerja apa? Kata kerja sekarang dan akan datang. Fi'il mudhari'. Ya. Jadi pekerjaan meminta kepada Allah yang dilakukan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi itu terus menerus, non-stop. Ya. Bayangkan sibuknya Allah ya. Ya. Jadi kalau Pak RT ya, didatangi oleh warganya ya. Berapa keluarga itu sudah menyibukkan dirinya ya. Ini seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Bayangkan. Makanya Allah la ta'khuduhu sinatu wala naum. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk apalagi tidur. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Ya. Kebayang kalau Allah ngantuk, ada makhluk yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Apalagi tidur ya Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat dia fi, ini bayangkan, ini yang mau kita perdalam, kita bahas fi sya'nin. Ya, membacanya apa? Fi sya'n. Kade ulah fi sya'n. Ya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Salah itu. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Ya, setiap saat dia, yaitu Allah, berada dalam kondisi yang sibuk. Fi sya'an. Fi sya'an. Ya, fi-nya artinya di dalam, sya'annya ya, sibuk. Ya. Tetapi kalau kita mengganti saja ya, fi dengan ya, kata yang lain ya, ya, kata depan yang lain yaitu ala ya, dari fi menjadi ala, itu sudah berubah artinya 180 derajat ya. Kalau fi sya'n berarti dia meskipun sibuk masih bisa dikendalikan ya. Tidak tersibukkan dengan kesibukan. Bisa dipahami ya, fi sya'nnya itu berarti dia sangat sibuk tetapi tidak dikalahkan oleh kesibukannya itu. Masih bisa dia atur gitu, yang ini. Itu fi sya'n. Hebatnya Allah tuh begitu. Sangat rumit kesibukan Allah itu, tapi Allah tidak dikalahkan oleh kesibukan yang banyak itu. Fi sya'n. Berbeda kalau kita ganti dengan ala sya'n. Ya. Omat tong dibaca alasan. Ya, itu jadi bahasa kita ya, alasan. Ya, alasan itu berarti dia dikalahkan, sibuk dan dikalahkan dengan kesibukannya itu. Ya, gara-gara sibuk naon, nah, jadi telat sholatnya, itu alasan. Ya, gara-gara sibuk apa bu? Ya, jadi Qur'annya ditinggalkan. Itu ala sya'n, kesibukan yang mengalahkannya.
Jadi itu asal muasal alasan. Ya. Ya. Banyak alasan ya, sibuk. Ya. Ya, itu alasan. Alasan. Silakan nanti dicarilah ya, asal muasalnya. Alasan itu begitu. Ya. Jadi kehidupan kita yang kita usahakan untuk bersama Al-Quran itu akan selalu berhadapan dengan sya'an, dengan berbagai macam kesibukan. Dan itulah yang juga menjadi ciri ya, seorang yang beriman, menjadi ciri semakin banyaknya kebaikan yang Allah inginkan pada diri hambanya itu, dengan ditambahnya kesibukan. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan." Ya, apabila Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka kata Rasulullah, ista'malahu. Ya, hambanya itu dipakai oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugas yang dititipkan kepadanya. Jadi makin sibuk, jadi karyawan Allah gitu, ista'malahu. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kaifa yasta'miluhu? Bagaimana Allah itu ya, mempekerjakan hambanya itu? Maka Rasul menjawab, yuwafiqhu li'amali sholihin qabla mautihi. Ya, dia menjadi mudah menyesuaikan, adaptasi dengan amal soleh. Yuwafiqhu li'amali sholihin qabla mautihi, sebelum dia wafat. Jadi ini sebuah sunatullah ya. Manusia yang beriman itu pasti akan Allah pakai untuk tugas-tugas yang dititipkan kepadanya. Berarti dia akan semakin sibuk kehidupannya, tambah sibuk ya. Nah, jangan sampai kesibukannya itu mengalahkan ya dirinya dari taat, ibadah, taqarrub ilallah. Jangan sampai menjadi alasan ya. Masing-masing sudah Allah kasih itu ya, kesibukannya gitu, dengan hobinya, dengan pekerjaannya, dengan keluarganya, dengan tugas-tugas kemasyarakatannya, banyak itu ya. Tapi Allah menginginkan ya, semuanya itu fi sya'an, bisa dikendalikan, bukan ala sya'an. Allah tidak menginginkan begitu ya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa anis shalah. Jadi seorang yang rijal itu bukan laki-laki dalam ayat ini, tapi pribadi yang punya kepribadian tangguh ksatria ya, rijal. Beda kalau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu dipadukan, dekat penyebutan rijal dengan nisa disebutkan dalam satu ayat, itu artinya gender, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau nggak ada disebutkan an-nisanya, berarti itu sifat kelaki-lakian. Rijalun la tulhihim. Jadi yang disebut orang yang tangguh ya, punya pribadi kelaki-lakian ya, itu adalah orang yang la tulhihim, tidak dilalaikan. Oleh apa? Tijarah, la tulhihim tijaratun wala bai'un. Tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli. Ya, sanes ngagoesnya Pak Arisnya, eta mah cetek gitu ya. Karena tidak ada hasil apa-apa kecuali capek. Nanti kalau sampai di tenda biru aya bala-bala misalnya. Kalau ngagoes gitu. Tapi kalau tijaratun bai'un itu ada income, ada kasab, ada pendapatan. Nah, yang itu ya, tidak melalaikanmu, maka kamu termasuk rijal, orang yang tangguh. Ya. Jadi kembali kepada ayat ini, ya, di surat Ar-Rahman ini, bagaimana kita ya dari ala sya'an tadi, ya, mungkin banyak
kesibukan-kesibukan yang mengalahkan kita dari zikrullah, dari ibadah kepada Allah, maka kita harus berhasil melawan dan mengalahkan kesibukan-kesibukan itu, sehingga sesibuk apapun kita, jadwalnya halaqah Quran tetap datang. Alhamdulillah ya Pak Aris, datang Pak Aris. Belum setoran tapi janji, Ustaz nanti dirapel minggu depan. Nah, itu Rijal itu. Sudah berhasil datang ya, mengalahkan kesibukannya, ya, maka itu akan naik, ya, tidak menjadi ala sya'n, tapi naik mendekati insya Allah sampai fi sya'n, ya, fi sya'n. Kesibukan yang banyak bisa dikendalikan. Nah, kegiatan kita dalam menghafal Quran itu adalah termasuk kegiatan yang melatih kita untuk fi sya'n. Fi sya'n. Ya. Menghafal itu kan tidak hanya persiapannya tadi subuh, ya udah nggak mungkin ya kalau subuh baru nyiapin, ya nggak mungkin itu. Ya, tapi harus ya sebelum-sebelumnya. Ya. Ya. Kita emang betul ketemu ngumpulnya seminggu sekali. Ya, tapi harus ketemu Qur'annya itu harian, nyiapin harian. Itu kita dilatih untuk mengendalikan semua kesibukan itu, dan Al-Quran menjadi alat indikator mengevaluasi apakah kita sudah wa atharul hayatad dunya. Ya. Apa itu ayatnya? Surat apa, Pak? Tos lewat jadi lupa. An-Nazi'at ya. Fa amman togo wa asarul hayatad dunya. Ini Al-Quran alat ukur kita, apakah kita ya sudah dikalahkan oleh urusan kesibukan dunia, ya, wa asarul hayatad dunya. Ya. Jadi urusan dunia itu menjadi yang diprioritaskan gitu, wa asarul hayatad dunya. Jangan sampai begitu. Ya, itu sudah jatuh kepada alasan. Dan alasan ya, itu tersedia, ya, tersedia alasan itu. Tinggal kita memilih gitu ya. Pekan ini mau alasan apa, ya pekan depan alasan apa gitu. Tinggal milih. Bukan saja banyak, tinggal milih, sudah tersedia. Ya, ibu-ibu hamil itu jadi alasan. Ya Bu ya, nanti lahir anak alasan lagi. Atuda. Itu atuda itu alasan. Ya, atuda kumahanya gitu. Sibuk, ya itu alasan. Dikalahkan oleh kesibukan. Nanti anaknya sudah lahir bayi itu alasan. Ya. Menjelang nanti sekolah alasan lagi. Ya. Ya. Sudah selesai anaknya oleh cucu. Dititipi incu, ya itu alasan gitu. Dan itu yang Allah sebutkan, laqad khalaqnal insana fi, saya bacanya 2 harokat fi-nya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kalau saya baca laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kalau baca 2 harokat supaya beda. Jangan ketukar nanti baca al-balad pindah ke atin. Gitu. Kenapa? Karena bacanya fi-nya tidak dibedakan. Mana yang 2 harokat, mana yang 4 harokat. Ya. Kata Allah, manusia itu sudah didesain, ya, hidupnya itu fi kabad. Fi kabad, sibuk yang membuat dia capek. Kabad itu capek. Ya, lelah, fi kabad. Nu ieu can beres tos aya nu ieu, wah, fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Jadi kalau kita sibuk, ya, maka bersyukur. Itu sudah sesuai dengan ayat ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Tinggal kita tambahkan bagaimana kesibukan-kesibukan yang ya banyak itu bisa kita atur, ya, jadwalnya kita bersama Allah, ya bersama Allah. Ya. Ada ulama yang mengatakan, bukan karena kamu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk Quran,
Tapi karena kamu meninggalkan Quran, jadi we sibuk. Ini dalam ya. Gara-gara meninggalkan Quran, jadi we sibuk gitu. Ya. Kenapa begitu? Ya. Kalau kita resapi ya, saat kita bersama Quran, itu sama dengan bersama Allah. Artinya Allah terlibat, Allah mendampingi. Jadi kalau kita sibuk dengan Quran, maka Allah akan mendampingi kita dalam menghadapi kesibukan-kesibukan yang banyak itu. Tidak akan menjadi beban, tidak akan menjadi stres gitu ya. Meskipun kesibukannya banyak. Ya. Ketika apa? Bersama Allah yang maha segalanya gitu. Ya. Ketika bersama Allah, maka Allah akan membantu. Ya. Pekerjaan yang harus selesai dalam waktu sekian jam dipersingkat oleh Allah. Jadi we tidak sibuk gitu. Jadi kesibukan itu bisa ya tertata gitu. Ya. Masalahnya kan kalau kita tidak bisa fokus ya mengerjakan sesuatu gara-gara ingat yang lain, jadi we nggak fokus gitu ya. Mengerjakan yang ini ingat yang lain gitu. Jadi terangges-angges gitu. Ya. Kenapa begitu? Tidak jernih, tidak tenang, tidak sakinah. Hilang itu semua, jadi we paciweh gitu. Maka ketika kita bersama Allah, bersama Quran, kita akan dibimbing oleh Allah. Mana yang dikerjakan duluan, mana yang prioritas. Jadi kalau kita menjauh dari Quran, sebagaimana pembahasan kita di surat Toha, ya, wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Jadi kalau kita menjauh dari peringatan Allah, dari Quran, maka kita akan sempit. Ya, kehidupan kita akan sempit. Ya sempit itu poek, sempit itu buntu gitu. Ya, nu ieu kumaha gitu. Ya, tidak ada solusi gitu. Tapi kalau kita bersama Allah, ya, famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Jadi kalau kita berusaha ittiba, ya, mengikuti petunjuk Allah, maka kita akan dibantu mendapatkan jalan yang lapang, yang tidak sempit, tidak akan tersesat. Fala yadillu wala yashqa, dan juga tidak akan melarat sengsara kehidupannya. Tapi versi Allah. Bukan versi manusia ya, versi Allah. Jadi inilah ayat yang kita tadaburi, ya, jangan sampai kita ala sya'n, tapi kita meningkat sampai fi sya'n. Tadi di surat Al-Qamar, ya, setorannya Ustaz Yudi. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, setorannya siapa tadi? Ya, Pak Sulis ya. Ya, kisah Nabi Nuh itu kan luar biasa sibuknya itu. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Dakwah yang dilakukan itu malam dan siang hari. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Summa inni da'autuhum jihara. Kemudian mengajak, menasehati ya, umatnya itu dengan melalui grup WA. Nah, kalau zaman sekarang gitu ya, di grup WA gitu diajakin rame-rame gitu. Wa asrartu lahum israra. Kemudian japrian, dijapri satu-satu. Ya, jadwalnya halaqah tahfidz ya, kamana? Nah, dijapri. Di grup sudah diingatkan terus dijapri gitu. Ya. Itu Nabi Nuh itu super sibuk luar biasa. Ya. Sampai apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, dakwah selama berapa tahun? Ya. 1000 tahun ya, ditambah 50 tahun. Ya. Ada juga yang dikurangi 50 tahun. Nanti di surat Al-Ankabut silahkan dibuka. Itu saya cenderungnya kepada ditambah. Ya. 1000 tambah 50 tahun. Itu waktu yang sangat panjang. Tapi hasilnya hanya belasan orang yang ikut. Ini mah banyak jumlah segini. Ya, belasan orang yang ikut. Ya. Sampai di surat Al-Qamar tadi, fakadzabu abdana, ya, didustakan Nabi Nuh itu, ya, sampai dikasih label, ya, fakadzabu abdana wa qalu apa
majnunun wazdujir. Dikasih labelnya apa kepada Nabi Nuh? Bukan teroris, bukan radikal, tapi majnun. Majnun Nabi Nuh itu dikasih labelnya. Wa qalu majnunun wazdujir, kemudian diusir. Lihat bagaimana kesibukan yang dialami oleh Nabi Nuh itu, sudah mentok usahanya, sudah dilakukan setiap saat dalam rentang waktu yang sangat lama. Maka Nabi Nuh kembali kepada Allah, fada'a rabbahu, curhat dan berdoa kepada Allah. Jadi bukan putus asa, tapi berdoa. Ini kuncinya, supaya dari ala sya'n, supaya tidak terjadi ala sya'n, meningkat menjadi fi sya'n, itu kuncinya doa. Banyak meminta kepada Allah. Fada'a rabbahu anni maglubun, ya Allah, sesungguhnya aku sudah dikalahkan gitu. Ini kan doa yang luar biasa ya, tawadu di hadapan Allah. Ya Allah, saya tuh menyerah sebetulnya ya dengan kesibukan yang luar biasa ini gitu. Gak bisa tilawah, komo nanti Sabtu menghadapi Sabtu harus setoran itu. Udah tabungan hafalan sudah habis ya Allah gitu. Tabungan hafalan sudah habis gitu. Kelihatan bagaimana ya, tambahannya cuma 3 ayat, 5 ayat. Yang biasanya 1 halaman, 2 halaman, sudah habis gitu. Anni maglubun fantasir, maka tolonglah gitu. Ini doa luar biasa kisah Nabi Nuh ini ya. Dan adanya di surat apa? Surat Nuh, anu hese dihafalkan ya Pak, surat Nuh itu. Jadi kan ayatnya susah. Ja'alu asabiahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbaro. Hese pawawan eta teh. Ya. Ada huruf shin, ada sa, ada sod ngahiji dalam satu kalimat. Susah itu. Ya. Nah, hese takbiroginya. Ya. Nanti ketemu lagi kisah tadi di surat Al-Qamar. Ini surat yang susah juga. Meskipun janji kemudahan ada di surat Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Bisa mudah ya Al-Qur'an itu ketika dia siap melawan kesulitan-kesulitan yang ada, sebagaimana surat Al-Qamar itu. Surat yang paling sulit, tetapi ada janji kemudahan di dalamnya itu. Ya, jadi tidak mundur gitu. Ketemu at-takwir, tidak mundur. Dihadapi gitu ya. Keun lah. Minggu ayunan teu nambah teu nanaon lah gitu. Ya, seayat. Nah, itu akan Allah berikan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi setiap tantangan ya. Yang lalu kita sudah bahas, ada bala ya. Ada juga fitnah. Ya. Bala itu perkara yang besar yang Allah turunkan untuk mengukur sejauh mana kesabaran. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ibtala, Allah menguji, memberikan bala kepada Nabi Ibrahim. Dalikum bala'um mir rabbikum. Itulah bala dari Tuhanmu. Ini kisah Nabi Musa. Ya. Dalikum bala'um mir rabbikum. Ya. Kenapa? Untuk menguji tingkat kesabaran, Allah mengirimkan bala, perkara yang besar. Yang kedua tentang fitnah. Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini kaidah. Ya. Orang beriman itu tidak akan Allah biarkan kecuali akan Allah berikan ujian, fitnah. Apa fitnah itu? Ya. Biasanya kalau ada emas, ya, orang Arab pengen tahu kadar kemurnian emasnya itu, memakai kalimat ini, fitan ini. Ya, fatantu ad-dhahaba. Fatantu ad-dhahaba. Aku menguji emas ini. Fatantu ad-dhahaba. Menguji emas berapa kadar kemurniannya. Jadi fitnah, ujian, cobaan itu untuk mengukur kadar kemurnian.
kemurnian tujuan kita, niat kita. Ya. Kalau masih ketemu dengan anaba, anaziat abasa, itu masih belum teruji kemurniannya itu seperti apa. Tapi kalau ketemu at-takwir al-mutaffifin, nah eta itu benar-benar nggak bersih tujuan menghafalnya itu, benar-benar nggak gitu. Ya, gitu ya dok. Sekian tahun ya, Pak dokter ini sendirian gitu nyari. Ketemu sekarang udah banyak kan, itu sudah belasan tahun. Restoran sendirian, ngajak yang lain. Sekarang ketemu sejumlah yang ada sekarang lebih banyak. Biasanya cuma tiluan, opatan, limaan. Sekarang banyak. Nah, fatan tu'ad-dahaba. Jadi ini sebuah kaidah. Kalau kita mendapatkan fitnah, maka berbahagialah. Ya, supaya kita bisa mengetahui seberapa serius, seberapa jujur kita dalam hidup bersama Quran. Ya. Jadi kalau lancar-lancar aja itu yang harus kita curigai, ya, kita waspadai gitu. Ya. Waspadalah. Nah, gitu. Kenapa dikasih kemudahan? Ya. Jangan-jangan itu ujian yang bentuknya sungkunan, ya. Istidroj, disungkun gitu. Dikasih terus sama Allah. Supaya apa? Semakin jauh. Tapi kalau kita tadi merasa hese, nempelkan, susah menempelkan at-takwir, kemudian menghasilkan fada'a rabbahu anni maglubun fantasir. Wah, itu karunia yang tidak bisa diukur dengan apapun nilai duniawi. Ketika kita bisa fada'a rabbahu anni maglubun fantasir. Doa makin serius kepada Allah, makin panjang. Merasa, ya Allah, kalau bukan karena pertolonganmu, aku gak mampu untuk meneruskan perjalanan menghafal misalnya. Itu anni maglubun fantasir, itu karunia yang tidak bisa dinilai gitu. Dibandingkan dengan orang yang cepat menghafal, dia merasa dirinya punya kemampuan, jadi arogan, jadi sombong, tidak ingat kepada Allah. Nah, tidak itu yang kita inginkan. Maka semua perjalanan, tantangan, ujian dalam kehidupan ber-Al-Quran semuanya bernilai khairah, kebaikan-kebaikan, dan harus kita syukuri. Tidak hanya dengan lafaz alhamdulillah, tapi juga mensyukuri dengan berbagai macam upaya ikhtiar untuk istiqomah bersama Al-Quran. Baik, itu saya kira sudah 6:30 teng. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.